Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Plataria Pipa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang teori Barat dan teori Islam serta perbedaan antara teori Barat dan juga teori Islam. Yang pertama yaitu mengenai teori psikoanalisis yang digagaskan oleh Sigmund Freud. Sebelum ke video selanjutnya, kita akan mengenali terlebih dahulu siapa sih Sigmund Freud itu. Sigmund Freud adalah seorang ahli psikologi asal Austria. Ia lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Dan ia juga meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London. Semasa hidupnya, ia tertarik dengan riset neuropsikologi dan kuliah di jurusan kedokteran di Vienna untuk memperdalam passionnya di bidang psikologi. Pada tahun 1895, Sigmund Freud bertemu dengan Joseph Breuer untuk menangani salah satu pasien yang bernama Anna O yang mengidap penyakit histeria, sampai mengalami kaki lumpuh, kebutaan, susah tidur, tidak nafsu makan, dan juga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Sigmund Freud melakukan analisis yang disebut dengan talking cure dengan menyuruh Anna O untuk menceritakan masa kecil bersama ayahnya. Setelah melakukan analisis tersebut, Anna O dinyatakan sembuh total dari penyakit histeria. Kemudian Sigmund Freud melakukan praktik klinis di Vienna untuk pasien histeria dengan cara pre-association couch therapy, yaitu pasien berbaring dan menceritakan masa kecilnya. Sigmund Freud menamakannya dengan psikoanalisis. Ia juga mengatakan bahwa alam bawah sadar sangat mempengaruhi perilaku dan kepribadian manusia yang memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama yaitu id. Id adalah dorongan atau nafsu primitif manusia tanpa memandang nilai dan norma, atau disebut dengan insting, seperti nafsu makan, berolahraga, dan keinginan berhubungan seks. Yang kedua ada superego. Superego merupakan penegak aturan atau hukum, nilai, dan norma yang adil, dan terjadi konflik dengan id, seperti nasihat orang tua, aturan pemerintah, dan kedisiplinan diri sendiri. Yang ketiga yaitu ego. Ego merupakan penghubung id dan superego, mengatur ego dalam id dan superego agar semuanya seimbang, seperti menentukan sesuatu yang harus diprioritaskan. Adapun tahap perkembangan manusia menurut teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yaitu yang pertama yaitu fase oral berkisaran sekitar 0-2 tahun. Karakteristik yang terlihat yaitu pada bagian mulut. Mulut sebagai alat pemuas dan penikmat bahan pokok anak, seperti anak yang memasukkan makanan, mainan, atau apapun itu ke dalam mulutnya. Jika fase tersebut terpenuhi, maka akan menjadikan pribadi yang percaya diri dan mandiri. Namun, jika sebaliknya, jika tidak terpenuhi, yaitu anak akan mengalami berbicara kasar, sarkastik, dan susah percaya pada orang lain. Yang kedua yaitu fase anal, kisaran 2-3 tahun. Karakteristik yang terlihat yaitu pada bagian dubul, sebagai kepuasan anak terhadap saluran pencernaan yang berjalan dengan baik. Jika fase tersebut berjalan dengan baik, maka anak akan memiliki jiwa yang kompeten dan mudah bersosialisasi dengan baik. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, anak akan mengalami perasaan tidak suka pada diri sendiri dan keras kepala. Yang ketiga yaitu fase falik, kisaran 3-7 tahun. Karakteristik yang terlihat yaitu pada bagian kelamin, untuk mengenal identitas diri dan memiliki tingkat seksualitas yang tinggi, seperti anak perempuan yang tidak memiliki falus atau penis, akan merasa iri untuk memilikinya. Maka anak perempuan akan ingin mengenal lawan jenisnya seperti ayahnya. Jika fase ini terpenuhi, maka anak akan penuh rasa kasih sayang. Namun jika tidak terpenuhi, anak akan melakukan penolakan dan pemberontakan terhadap suatu hal. Yang keempat yaitu fase laten, kisaran 7-11 tahun. Fase ini merupakan fase yang menekankan seksualitas pada fase sebelumnya, yang digantikan dengan keterampilan sosial,
dan intelektual seperti bermain, bersekolah, dan berteman. Jika terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan bakatnya dan memiliki kemampuan di masa depan. Yang terakhir yaitu fase genital, kisaran 11 sampai dewasa. Fase ini merupakan fase pubertas hingga berkembang menjadi manusia yang memiliki jati diri, hingga kepikunan. Pada fase ini akan meningkatkan seksualitas pada manusia hingga dewasa. Dengan kelima fase tersebut, manusia dapat melakukan perkembangan diri secara maksimal dengan menyeimbangkan seksualitas dan kepribadian diri. Dan jangan sungkan untuk mengurangi kecemasan dalam diri dengan bercerita kepada orang yang kalian percayai. Lalu teori selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teori mujadalah. Sebelum masuk ke teori mujadalah, kita akan kenali terlebih dahulu apa sih teori bimbingan konseling Islam itu? Teori bimbingan konseling Islam adalah landasan berpijak bagaimana proses bimbingan konseling dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan positif pada konseli mengenai cara dan paradigma berpikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan, dan cara bertingkah laku berdasarkan wahyu dan paradigma kenabian. Lalu, apa sih tujuan bimbingan konseling Islam itu? Tujuan bimbingan konseling Islam secara umum adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedangkan secara khusus adalah untuk membantu individu agar menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah, sehingga perilakunya tidak keluar dari aturan, ketentuan, dan petunjuk Allah. Teori mujadalah, teori bimbingan konseling yang terjadi di mana seorang konseli sedang dalam kebingungan. Teori ini digunakan ketika konseli ingin mencari sesuatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih. Sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor, hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwanya, akal pikirannya, emosionalnya, dan lingkungannya. Prinsip teori mujadalah. Yang pertama, harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor. Yang kedua, konselor harus menguasai akar permasalahan dan pendekatan dengan baik. Yang ketiga, bertujuan membimbing konseli dalam mencari kebenaran, bukan menyatukan atau mengalahkan konseli. Lalu yang keempat, rasa persaudaraan dan penuh perhatian. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan konseli. Dan yang terakhir yaitu mengemukakan dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas. Ketauladan yang sejati artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseli benar-benar telah dipahami, diaplikasikan, dan dialami oleh konselor. Teknik konselingnya, teknik yang bersifat lahir yaitu menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan konseli, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Teknik menggunakan tangan, yang pertama yaitu dengan menggunakan power dan otoritas, terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua, keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras, terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 20. Yang ketiga, sentuhan tangan. Konseli yang mengalami stres diberikan pijatan atau tekanan pada urat dan otot yang tegang, sehingga akan mengendorkan urat dan otot-ototnya, khususnya pada bagian kepala, leher, dan pundak. Teknik ini dapat memberikan sugesti bahwa semua permasalahan yang dihadapi akan terselesaikan. Lalu teknik menggunakan lisan, seperti nasihat, wajangan, himbauan, ajakan yang baik dan benar, dan membaca doa atau berdoa menggunakan lisan. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai perbedaan teori bimbingan konseling Barat dan teori bimbingan konseling Islam. Pada umumnya, di Barat proses layanan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Maka layanan konseling dianggap sebagai hal yang semata-mata masalah keduniawian. Sedangkan Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu bantuan kepada orang lain, termasuk layanan konseling dalam ajaran Islam dihitung sebagai salah satu sedekah.
Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.